Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wardani dengan NPM 20424009 dari Universitas PGRI Selampari, Program Studi PGSD kelas 2D. Nah, saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Kajian Kebahasaan yang ingin mengimplementasikan materi yang berjudul Pengertian Bahasa, Ciri-ciri Bahasa, dan Faktor Luar Bahasa. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian bahasa dan ciri-ciri bahasa. Pertama itu adalah pengertian bahasa. Jadi pengertian bahasa itu sendiri adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi melalui simbol, kata, dan isyarat. Bahasa dapat berupa lisan, tulisan, atau bahasa isyarat. Dan juga bahasa ini memiliki aturan serta struktur tertentu yang memungkinkan pemahaman antara individu. Selain itu, bahasa juga berperan dalam membentuk budaya, identitas, dan interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Baik, yang kedua itu adalah macam-macam bahasa berdasarkan kategori. Yang pertama itu adalah bahasa berdasarkan wujudnya. Contohnya seperti bahasa lisan, di mana bahasa lisan ini adalah bahasa yang diucapkan dengan suara dan dipahami melalui pendengaran. Contohnya seperti percakapan sehari-hari, pidato, wawancara, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah bahasa tulisan, di mana bahasa tulisan ini adalah bahasa yang dituangkan dalam bentuk simbol atau tulisan untuk dibaca. Contohnya seperti novel, buku, surat, artikel, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah bahasa berdasarkan penggunaannya. Nah, contohnya seperti bahasa resmi, di mana bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan. Contohnya seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Indonesia. Yang kedua itu adalah bahasa daerah, di mana bahasa ini adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain-lain yang ada di Indonesia. Dan juga yang terakhir itu adalah bahasa berdasarkan bidang penggunaannya. Contohnya seperti bahasa ilmiah, di mana bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam dunia akademik dan penelitian. Contohnya seperti terminologi medis, hukum, dan sains. Nah, yang kedua itu adalah bahasa pemrograman. Tentunya, bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam dunia komputer dan teknologi. Contohnya seperti Python, JavaScript, atau C++. Oke, yang terakhir itu adalah bahasa sastra. Yang dimana bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra seperti puisi dan megi. Contohnya seperti gaya bahasa dalam novel Kia, yaitu gaya bahasa modern maupun tradisional. Oke, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Septian Danjung Pratama dengan NPM 20424018. Jadi di video kali ini saya akan jelasin beberapa materi, memaparkan materi terkait tentang ciri-ciri bahasa dan juga fungsi bahasa itu sendiri. Gimana videonya? Simak lebih lanjut. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke materi pertama, masuk ke ciri-ciri bahasa yang pertama, yaitu bahasa itu adalah sebuah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Nah, maksudnya itu gimana sih? Jadi maksudnya itu bahasa itu memiliki beberapa elemen yang membuatnya terstruktur menjadi satu kalimat atau satu bahasa. Dan itu pun pembuatan bahasa tersebut pasti disepakati oleh satu komunitas. Sehingga sebuah bahasa tersebut disepakati oleh suatu komunitas sehingga menjadi bahasa resmi yang terstruktur dan bukan secara acak. Yang kedua itu ada bahasa yang universal. Gimana sih bahasa universal? Seperti yang kita tahu, setiap manusia di muka bumi ini memiliki bahasa yang tersendiri. Sebut saja di Indonesia itu ada 700-an lebih jumlah bahasa, mau bahasa resmi ataupun bahasa daerah. Jadi jumlah bahasa di Indonesia itu ada 700 lebih. Dan UNESCO itu menyatakan di dunia, seluruh dunia itu memiliki jumlah bahasa hampir 7.000 lebih bahasa. Sangat banyak kan? Yang ketiga itu jadi bahasa itu bersifat unik. Apa sih yang membuat bahasa itu menjadi unik?
Jadi bahasa itu memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti logat contohnya. Logat di sini sebut saja kita lihat seperti orang Jawa yang berbicara dengan orang Sumatera. Tentu agak tricky ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Logat di sini menentukan ada bicara seseorang, seperti orang Batak yang memiliki logat bicara yang lantang dan keras gitu. Lalu juga ada unik, bahasa itu sifatnya unik, mungkin bentuknya ya, lebih ke bentuknya. Jadi di beberapa negara itu ada bahasanya tersendiri, ada hurufnya tersendiri. Seperti sebut saja di Indonesia itu ada huruf alfabet. Kita secara resmi Indonesia menggunakan huruf alfabet. Di Jepang itu ada namanya huruf kanji, dan juga di Arab itu ada namanya huruf hijaiyah, digunakan di kalangan Timur Tengah. Oke, itu tadi penjelasan terkait tentang ciri-ciri bahasa. Lanjut materi kedua, kita masuk ke fungsi bahasa itu sendiri. Nah, di fungsi bahasa ini ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi secara umum dan secara khusus gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama, ke secara umum. Tentunya bahasa itu sebagai alat media komunikasi kita. Ini sudah basic dilakukan kita sehari-hari untuk berkomunikasi antar manusia satu dan lainnya. Seperti yang kita tahu, manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga bahasa di sini sangat diperlukan untuk menjadi media perantara agar manusia bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, yang kedua itu sebagai ekspresi diri. Gimana sih maksudnya ekspresi diri sini? Jadi di sini bahasa itu digunakan sebagai ekspresi diri, sebagai bentuk untuk mengungkapkan suatu hal yang ingin dirasakan atau ingin diungkapkan oleh seorang manusia, seperti rasa emosi, rasa penyesalan, ataupun rasa suka mungkin, ya sebagainya. Nah, lanjut untuk pembahasan secara khususnya. Yang pertama itu ada bahasa itu digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini juga sudah sangat basic, sudah kita biasa lakukan sehari-hari dalam dunia persekolahan dari SD, SMP, SMA. Tentunya agak aneh gitu ya kalau seorang guru dan seorang murid sama-sama tidak memahami bahasa yang mereka tuturkan. Jadi di sini sebagai mediator, bahasa tentu berperan penting sehingga pembelajaran pun bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua itu sebagai perantara bisnis dan ekonomi. Nah, maksudnya di sini di mana? Perantara bisnis, di sini bahasa itu digunakan untuk bisa melakukan perdagangan antar negara ataupun antar benua. Sebagai contoh, di masa lampau, banyak pedagang dari Timur Tengah, dari India, dari Eropa yang datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Nah, mereka kan berbeda-beda bahasa nih. Jadi tentu tidak make sense jika menggunakan bahasa asal mereka, sehingga bahasa resmi yang digunakan pun disetujui dan disepakati antar sesama pedagang, sehingga bahasa pun secara khusus mereka menjadi perantara untuk bisnis dan ekonomi mereka, sehingga mereka bisa berdagang sesuai dengan kehendak mereka. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan faktor luar bahasa. Objek kajian linguistik mikro adalah struktur intern bahasa atau sosok bahasa itu sendiri, sedangkan kajian linguistik makro adalah bahasa dalam hubungan dengan faktor di luar bahasa. Ada beberapa faktor luar bahasa, yaitu 1. Masyarakat bahasa. Kata masyarakat biasanya diartikan sebagai sekelompok orang merasa sebangsa, seketurunan, sewilayah tempat tinggal, atau yang mempunyai kepentingan sosial yang sama. 2. Variasi status sosial bahasa. Bahasa variasi karena anggota masyarakat, penutur bahasa itu sangat beragam dan bahasa itu sendiri digunakan untuk keperluan beragam-ragam pula. Adanya dua macam variasi bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakaiannya. Variasi T, tinggi digunakan dalam situasi resmi, sedangkan variasi R, rendah dipelajari langsung oleh masyarakat umum. Penggunaan bahasa.
Hymes 1974, seorang pakar sosiolinguistik, mengatakan bahwa suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus diperhatikan dalam unsur speaking, yaitu 1. Setting and scale adalah unsur yang berkenan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan. 3. Participant adalah orang yang terlibat dalam percakapan. 4. Endence adalah maksud dan hasil percakapan. 4. Consequences adalah hal yang merujuk pada bentuk dan isi percakapan. 5. Key adalah yang merujuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. 6. Instrumentalitas adalah yang menunjuk pada jalur percakapan, apakah secara lisan atau bukan. Norms adalah yang merujuk pada norma perilaku peserta percakapan. 8. Gens adalah yang merujuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan. 4. Kata bahasa. Dalam masyarakat yang terbuka, artinya para anggota dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik dari suatu atau lebih dari satu masyarakat. Akan terjadi kontak bahasa. Fengsihan seorang untuk menggunakan dua bahasa sangat tergantung pada adanya kesepakatan untuk menggunakan kedua bahasa itu. Dalam integrasi unsur-unsur dari bahasa lain yang terbawa masuk itu sudah dianggap diperlakukan dalam dan pakai sebagai bagian dari bahasa yang menerimanya atau dimasukkannya adalah kode, yaitu berlahinya penggunaan suatu kode ke dalam kode yang lain. Bahasa dan budaya dalam sejarah linguistik ada suatu hipotesis yang sangat terkenal mengenai hubungan bahasa dan kebudayaan. Hipotesis dikeluarkan oleh Enver Sapir dan Benjamin Ledward yang menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan, atau lebih jelas dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penuturan. Jadi bahasa menguasai cara pikir dan bertindak manusia.